Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Derajat. Saya di sini di kelas KM 101 dengan Ibu Dr. Nur Hasanah di kelas komunikasi massa. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Pengaruh Berita tentang Peresmian Sirkuit Mandalika oleh Presiden Joko Widodo yang telah saya jabarkan di tugas 1. Di sini saya mulai. Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan menjadi ajang balap internasional. Beberapa ajang balap diantaranya yaitu World Superbike, Asia Talent Cup, dan MotoGP. Sebelum itu, sirkuit Mandalika memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Circuit telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 12 Desember. Sirkuit ini mempunyai panjang sekitar 4,3 km dan sirkuit ini bisa menampung sekitar 50.000 penonton di grandstand setting dan 138 penonton di non-set area. Dan juga sirkuit ini memiliki 17 tikungan dengan 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Beberapa media massa di Indonesia ramai memberitakan tentang sirkuit Mandalika yang baru saja diresmikan. Salah satunya adalah acara TV seputar Ainis siang di RCTI yang beberapa hari lalu saya tonton. Media tersebut memberitakan tentang Presiden Joko Widodo yang meresmikan sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, sirkuit Mandalika langsung menyelenggarakan Asian Talent Cup yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 19 sampai tanggal 21 November. Dan juga setelah menyelenggarakan Asian Talent Cup, sirkuit Mandalika akan menyelenggarakan World Superbike dan MotoGP. Di sini saya menggunakan teori use and gratification. Teori use and gratification ditemukan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz yang memperkenalkan teori ini. Teori ini dikenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul The Use of Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research. Model use and gratification menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku halayak, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial halayak. Jadi, bobotnya ialah pada halayak yang aktif, yang sengaja menggunakan media ini untuk mencapai tujuan khusus. Yang berarti, teori use and gratification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pihak alternatif untuk memuaskan kebutuhannya, yang dimana masyarakat di sini pada saat melihat berita di acara TV tentang peresmian sirkuit Mandalika, biasanya penonton tidak hanya melihat dari siaran TV ataupun berita yang akan datang, tetapi mereka bakal mencari di internet atau di sosial media tentang berita-berita yang akan terjadi pada sirkuit Mandalika. Di sini dikaitkan dengan berita di atas bahwa masyarakat tidak hanya melihat berita tentang sirkuit Mandalika di televisi saja ataupun media elektronik, melainkan mencari berita melalui media online seperti portal berita atau online website ataupun sosial media demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat pun harus mencari lebih lanjut apa sih sirkuit Mandalika, apa yang akan terjadi dan yang lain-lain. Masyarakat Indonesia pun dibuat penasaran dengan apa itu Asian Talent Cup dan World Superbike karena masyarakat Indonesia hanya mengetahui MotoGP, sehingga bisa mencari informasi lebih lanjut ke media online demi memenuhi rasa penasaran mereka tentang apa itu Asian Talent Cup dan World Superbike.
Di sini saya menarik kesimpulan bahwa sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan menjadi venue ajang balap internasional. Tujuannya dibangun sirkuit ini adalah untuk menyelenggarakan event internasional, dan juga sirkuit ini menggunakan teknologi SMA untuk memperkuat struktur lapisan permukaan dengan bersih stone by stone. Dan Indonesia pun patut bangga memiliki sirkuit dengan teknologi tersebut, karena teknologi ini hanya digunakan oleh 3 sirkuit di seluruh dunia, yaitu di Silverstone, lalu di Abu Dhabi, dan di Australia. Lalu pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Jadi terkadang pengguna pun harus aktif dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak hanya dari televisi, mereka bakal mencari di internet ataupun sosial media. Dan halayak tertarik ataupun ingin mengikuti berita tersebut karena memang berita tersebut menarik dan juga memenuhi kebutuhan individu tersebut. Apalagi jika memang individu tersebut suka dengan olahraga yang satu ini, sehingga seorang individu akan mencari dari berbagai sumber agar mereka mengetahui hal apa yang akan terjadi di sirkuit Mandalika dan venue apa yang akan digelar selanjutnya, di mana, di masa depan, dan informasi mengenai ajang yang sedang berlangsung serta update terbaru dari sirkuit Mandalika. Jadi sekian pembahasan artikel yang telah saya buat sebelumnya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih.